Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang menuju ke bab yang baru, yaitu tentang transformator. Transformator secara umum merupakan suatu alat listrik statis. Ingat, statis berarti alatnya itu diam, yang dapat memindahkan dan mengubah tegangan dan arus bolak-balik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lainnya dengan nilai yang sama maupun berbeda besarnya pada frekuensi yang sama. Artinya memang meskipun alatnya itu statis, tapi dengan adanya arus yang masuk dalam rangkaian itu, dia dapat mengubahnya jadi tegangan tinggi ke tegangan rendah, atau arus yang dia bisa diubah. Tuh, maksud dari definisi ini. Melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi kembali lagi ke pembahasan elektromagnetik kemarin ya. Pada umumnya transformasi terdiri atas sebuah inti yang terbuat dari besi berlapis, kayak semacam lempengan, dan dua buah kumparan, yaitu ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Rasio perubahan tegangan akan tergantung dari rasio jumlah lilitan pada kumparan itu. Jadi seberapa tegangan itu, jadi ada hubungannya dengan seberapa banyak juga lilitan pada kumparannya. Biasanya kumparan tersebut terbuat itu dari kawat tembaga yang dililitkan pada kaki-kaki inti transformator. Di bawah akan dijelaskan melalui gambarnya ya. Transformator itu digunakan secara luas baik dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. Kebanyakan memang digunakan waktu kecil, memang sering menemukan. Penggunaan transformator dalam sistem tenaga memungkinkan terpilihnya tegangan yang sesuai dan ekonomis untuk tiap-tiap keperluan. Misalnya di sini ada keperluan akan tegangan tinggi dalam pengiriman daya jarak jauh. Kayak semacam ini loh, kalau kita kulkas untuk menaikkan tegangan atau menyetarakan tegangan biar tidak naik turun. Itu nama stafol, itu. Penggunaan transformator yang sangat sederhana dan andal merupakan salah satu alasan penting dalam pemakaian pada penyaluran tenaga listrik arus bolak-balik. Karena arus bolak-balik sangat banyak dipergunakan untuk pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik. Pada penyaluran tenaga listrik arus bolak-balik terjadi kerugian energi sebesar I kuadrat R. Jadi ada arus, ada resistornya per watt. Kerugian ini banyak berkurang apabila tegangan dinaikkan setinggi mungkin. Jadi kalau memang tegangannya itu dinaikkan, berarti kan dia akan mengurangi kerugiannya. Dengan demikian, maka saluran-saluran transmisi tenaga listrik senantiasa mempergunakan tegangan yang tinggi. Kebanyakan tegangan-tegangan dalam perusahaan lah, itu memakai tegangan-tegangan yang tinggi. Hal ini dilakukan terutama untuk mengurangi kerugian energi yang terjadi dengan cara mempergunakan transformator untuk menaikkan tegangan listrik di pusat listrik dari tegangan generator yang biasanya berkisar antara 6 kV sampai 20 kV. Jadi misalkan ada listrik masuk, listrik itu satu yang masuk 1 ampere. Dengan adanya transformator dia diperbesar sehingga yang keluar itu bukan 1 ampere, bisa 1,5 atau 2 ampere, sehingga itu kan yang menyebabkan minimnya kerugian dalam suatu perusahaan. Itu yang dimaksud di sini. Oke, kita lanjut saja biar tidak langsung ke pembahasannya. Transformator yang dipakai pada jaringan tenaga listrik merupakan transformator tenaga. Di samping itu ada jenis-jenis transformator lain yang banyak digunakan dan pada umumnya menggunakan transformator yang jauh lebih kecil.
pada zaman sekarang memang transformator itu akan jauh lebih kecil dari zaman-zaman dahulu ya, karena zamannya sudah lebih modern. Misalnya transformator yang dipakai di rumah tangga untuk menyesuaikan tegangan dari lemari es. Ya, seperti saya tadi ngomong, lemari es itu kan keluarannya masukannya 1, keluarannya bisa lebih dari 1, dan itu akan stabil. Dengan tegangan yang berasal dari aliran listrik umum, transformator yang dipakai pada lampu TL, transformator mini. Kita langsung ke nomor 2, ke sini ya. Konstruksi transformator. Pada dasarnya, transformator terdiri dari kumparan primer dan sekunder. Jadi ada kumparannya itu ada 2, primer dan sekunder, yang dibelitkan pada inti ferromagnetiknya. Jangan sampai lupa, ada ferri, ada ferro, dia magnetik. Transformator yang menjadi fokus bahasan di sini adalah transformator jadi sebagai daya ya. Konstruksi transformator daya ada 2 tipe, yaitu ada tipe inti core type dan tipe cangkang cell type. Kedua tipe ini menggunakan inti berlaminasi, jadi laminasi dan terisolasi satu sama lain. Sudah dieliminasi tapi terisolasi juga ya, dengan tujuan untuk mengurangi rugi-rugi arus di. Nih, ini tipe inti. Itu disesuaikan dengan gambarnya ya. Tipe inti ini dibentuk dari lapisan besi berisolasi berbentuk persegi. Jadi sudah jelas ini, berbentuk persegi. Dan kumparan transformator dibelitkan pada 2 sisi. Nah, ini yang dimaksud ada sisi primer dan ini kan ada 2 sisi ya. Nah, dibelitkan di sini. Ini ada yang primer, ada yang sekunder. Pada konstruksi tipe inti, kumparan mengelilingi inti besi. Jadi dia mengelilingi inti besi ya. Seperti ini. Ditunjuk pada gambar 2.1. Ini ada keterangannya konstruksi transformator tipe inti. Sedangkan konstruksi intinya pada umumnya itu berbentuk huruf I. Jadi inti dari konstruksinya itu berbentuk U atau huruf L. Ini yang L, ini yang U ya. Kita dapat lihat pada gambar 2.2 ini. Jadi konstruksi lempengan logam inti transformator bentuk U dan L. Sebenarnya banyak sih. Kalau saya itu, pengalaman saya itu yang saya lihat itu waktu dulu kecil itu kebanyakan itu tipe E. Ada yang E, ada yang I. Itu. Ada yang L jarang dilihat memang. Tapi waktu dulu masih kecil itu ini apa sih sebenarnya? Ternyata kan setelah saya kuliah ternyata itu adalah kumparan dari atau lempengan dari transformator. Terus yang kedua itu ada tipe cangkang. Jenis konstruksi transformator yang kedua yaitu tipe cangkang yang dibentuk dari lapisan inti. Jadi ini ya, inti berisolasi dan kumparan dibelitkan di pusat intinya. Di kumparannya dibelitkan di pusat intinya. Nah, kalau tadi kan di samping-sampingnya. Tadi kan di samping-sampingnya ini ya. Kalau kita lihat di gambar ini kan di samping-sampingnya. Kalau sekarang di dalamnya. Tuh. Pada transformator ini, kumparan atau belitan transformator dikelilingi oleh inti. Jadi dikelilingi oleh intinya dengan di dalamnya ini ya. Pada umumnya berbentuk huruf E. Nah, ini kebanyakan yang sering ditemukan dulu waktu kecil. Huruf I atau huruf F yang seperti terlihat pada gambar ini. Ada ini huruf EI-nya, ini huruf EI-nya, ini huruf F-nya ya. Prinsip kerja dari transformator itu sendiri. Transformator terdiri atas 2 buah kumparan, yaitu ada primer dan ada sekunder seperti yang saya sebutkan tadi, yang bersifat induktif. Kedua kumparan ini terpisah secara elektrik namun berhubungan secara magnetik.
Jadi dia berpisah, tapi karena dia secara magnetik dia berhubungan, artinya saling, misalkan dia saling tarik menarik. Makanya bisa dibilang lengket. Melalui jalur yang memiliki reluktasi rendah. Apabila kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik AC/DC, maka flux bolak-balik akan muncul di dalam inti yang dilaminasi. Mana ada gambar ya? Seperti ini. Ini kan dilaminasi. Karena kumparan tersebut membentuk jaringan tertutup, maka mengalirlah arus primernya. Ini tidak dijelaskan. Saya lihat dulu. Kita lihat ke bawah jantar nanti ya. Kita lanjut saja. Akibat adanya flux kumparan primer, maka kumparan primer terjadi induksi, dan terjadi pula induksi di kumparan sekunder. Jadi awalnya dari induksinya itu ada di kumparan primernya. Jadi ada di kumparan, misalkan ini ya, ada di kumparan primernya. Anggap ini adalah primer, misal ini adalah sekunder. Pertama itu ada induksi di sini. Karena di sini ada induksi, maka dia yang kumparan sekunder itu juga akan ada induksinya. Itu maksud dari perkataan ini. Mana lagi? Maka mengalirlah arus sekunder jika rangkaian sekunder dibebani, sehingga energi listrik dapat ditransfer ke keseluruhannya atau secara magnetiknya. Ini ada rumusnya ya. Ini ada E, ada N, ada dP, ada dt. Satuannya di sini ada volt. Di situ di keterangannya bahwa E itu adalah gerak gaya listrik. Satuannya sudah ada GGL dan satuannya sendiri ada volt. Sedangkan E itu jumlah lilit, N itu adalah jumlah lilitannya, dan dP per dt itu adalah perubahan flux magnet. Perlu diingat bahwa hanya tegangan listrik arus bolak-balik saja yang dapat ditransformasikan oleh transformator. Ingat itu, hanya arus bolak-balik. Sedangkan dalam bidang elektronika, transformator digunakan sebagai gandengan impedansi antar sumber dan beban untuk menghambat arus searah sambil tetap melakukan arus bolak-balik antara rangkaian. Jadi artinya dia itu sebagai, bisa dibilang pambat, bisa sebagai penghantar, tergantung dari Anda mengimplementasikannya. Itu di situ. Tujuan utama penggunaan inti pada transformator adalah untuk mengurangi reluktansi atau tahanan magnetik dari rangkaian magnetiknya. Jadi ada tujuan utamanya ini adalah untuk mengurangi tahanan magnetiknya dari rangkaian magnetik. Jadi seberapa kuat magnetiknya itu. Ini ada keadaan transformator tanpa beban. Yang kedua mungkin di bawah nanti ya, di sini tanpa beban, ini ada beban ya. Ini berbeban. Bila kumparan primer suatu transformator dihubungkan dengan sumber tegangan V1 yang sinusoidal, artinya kalau kita sudah berbicara masalah sinusoidal, berarti akan ada bentuk gelombangnya ya. Kalau sudah ada bentuk gelombang, misalnya nih ada di X, kalau sudah ada bentuk gelombang ini berarti dia akan ada frekuensi. Makanya ntar ada hubungannya dengan frekuensi dan ada sinus. Kalau sudah ada sinus berarti akan ada sudut. Itu maksud di sini. Akan mengalir arus primer itu ditandakan dengan I0 yang juga sinusoidal. Dengan menganggap belitan atau lilitan itu adalah N1 reaktif murni. I0 akan tertinggal 90 derajat. Jadi sudah ada sudut di sini ya. I0 itu atau arus primer itu akan tertinggal 90 derajat dari V1.
dari tegangannya ya. Arus primer I0 menimbulkan fluk. Jadi arus kok gini. Ini kan ada I1. Di sini berarti ada I0. Arus yang diberikan I0 ini akan menimbulkan fluk di daerah sini. Ini kan sama, ada I2, ada I1. Ini yang menyebabkan fluk yang sepasa dan juga berbentuk sinus. Ini kan sudah ada gelombang-gelombang. Itu akan tampilannya kalau dalam dulu pada waktu saya praktikum itu tampilan deformator itu akan ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi dia sudah ada prakteknya sendiri. Jadi kalau kita sudah menyambung alat transformator itu sendiri sudah digunakan, maka dia akan tampil secara gambar digital. Karena sini nggak praktek, kita langsung saja. Di sini ada gambar 2.5 transformator dalam keadaan tanpa beban. Di situ diterangkan rumusnya itu adalah P sama dengan P max. Jadi fluk, kalau kita berbicara fluk, karena di sini ada flux max, berarti fluk awal itu sama dengan fluk akhir atau fluk total dikali sin omega T. Kenapa di sini dia ada sin dan ada omega T? Karena kan dari awal memang fluknya ini yang terjadi. Karena ada arus yang masuk, maka sini menimbulkan fluk. Jadi pertamanya kan ada fluk. Karena kalau ada yang dari primer ini ada arus yang masuk sehingga menimbulkan fluk yang baru. Fluk yang baru itu sudah ada hubungannya dengan sinusoid, maka di situ ada sin omega T. Itu masuk dari sini. Fluk yang ini kan sudah ada kata fluk yang sinusoidal ini akan menghasilkan tegangan induksi E1. Atau di sini hukum Faraday kemarin. Jadi akan menimbulkan rumus seperti ini, E sama dengan minus N1. Jadi jumlah lilitan N1 ini sendiri per minus N1 dP per dt. Jadi diturunkan terhadap T-nya. Kita sederhanakan di sini. Kita sederhanakan ya. Atau kita turunkan, N1-nya tetap, sedangkan kita sekarang sudah punya dp, P-nya itu sendiri adalah ini rumusnya, makanya di situ dP max sin omega T per dt. Jadi kita substitusi 2.2 ini substitusi ke ini. Mana? 2.2 kita substitusi ke sini sehingga akan menghasilkan ini. Kalau sudah seperti itu kalau sudah seperti itu, sehingga dari ini kita turunkan terhadap T-nya. Ini kan ada per dt, berarti dia diturunkan terhadap T-nya. Sedangkan yang punya variabel T adalah sin omega T. Makanya P-nya itu sendiri dia akan turun. Ya, P-nya sendiri dia akan turun sehingga menghasilkan N1 omega T, karena ini turunan dari ini ya, turunan dari sin omega T ini sendiri ya, sehingga akan menjadi cos. Sin kan turunannya cos. Maka di sini itu ada, tapi di sini ada tulisan tertinggal 90 dari P. Kita masukkan saja. Ini sudah kita masukkan N1 omega P max sin omega T per 90, karena kan sudah ada kata tertinggal 90 derajat, maka di situ dikurangi 90. Tuh. Ini sudah ada kata-katanya, di mana E itu adalah gaya gerak listrik induksi dan N1 itu adalah jumlah belitan di sisi primer, omeganya adalah kecepatan sudut putar, P-nya adalah flux magnetik. Ini harga efektifnya. Kalau kita melihat dari hasil itu, misalkan kita sudah punya rumus, ini E1 adalah, ini mencari harga efektifnya ya. E1 adalah N1 omega
Pi max per akar 2. Pak, dari mana akarnya? Ini sudah harga efektifnya. Tinggal kita masukkan saja. N1, di situ ada 2PF. 2PF itu hasil dari omega. Sedangkan omega itu kan sebenarnya omega itu adalah radian ya. Sedangkan di sini ada hubungan dengan sudut, berarti omega itu sendiri adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu rumusnya adalah kecepatan sudut itu rumusnya adalah 2pi f. 2 ini adalah koefisien dari rumus kecepatan ini, dan pi itu sendiri adalah radiannya, dan radiannya artinya dari 90 dari titik derajatnya, dan di sini ada frekuensinya. Di situ ada rumusnya berganti omega itu 2pf ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan saja ya. Pi-nya di sini ada 3,14 atau 22/7 kita masukkan sehingga menghasilkan 2 kali 3,14 itu menghasilkan 6,28. Dari 6,28 ini menjadi ini berarti 2-nya akar 2 itu 2 dari akar 2 itu 6,28 itu dibagi akar 2. Ini belum dimasukkan jumlah lilitan yang lainnya ya, cuman dia memasukkan omeganya itu sendiri sehingga dia akan menghasilkan harga efektifnya itu adalah 4,44 N1F Pi max. Nah, itu dengan catatan di sini bahwa E1 adalah gaya gerak listrik induksi efektif dan F itu sendiri adalah frekuensi. Bila rugi tahanan dan adanya fluksi bocor. Jadi kalau ada fluk yang bocor diabaikan akan terdapat hubungan. Jadi jika fluknya itu bocor sehingga akan menghasilkan harga efektifnya itu sendiri adalah E1 sama E1 per ini kan perbandingan E1 per E2. Berarti V1 sama dengan V1 per V2, N1 per N2. Sehingga di sini akan muncul ada A atau faktor transformasi. Di sini sudah jelas kan disebutkan. Jadi kalau sudah ada kerugian di sini berarti rumusnya sudah seperti ini ya. Kalau yang ini, kalau keadaan transformator yang berbeban, ini saya rasa gampang. Kalau transformator yang berbeban ini tidak terlalu banyak turunannya ya. Apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan beban ZL, jadi kalau ada beban ini ZL ya, ini ZL-nya, ini ZL-nya, akan mengalir arus I2. Jadi kalau misalkan ada kumparan sekunder, berarti di sini fokusnya di sebelah sini dihubungkan dengan beban ZL akan mengalir arus I2. Nah, ini akan mengarus I2 pada kumparan sekunder, di mana I2 itu sendiri adalah V2 per ZL. Jadi sudah rumusnya itu V2 per ZL, karena ini kan arus tegangan, ada beban dan tegangan. Tegangannya berarti kan arusnya ke sini, jadi sesuai di sini tegangannya kan di situ ada ke atas dan ke bawah, maka V2 per ZL. Arus I2 ini akan menimbulkan gaya gerak magnet N2 I2 yang cenderung menentang flux. Kalau tadi kan mengakibatkan flux, kalau sekarang menentang flux bersama yang telah ada akibat arus pemagnetan. Agar flux bersama itu tidak berubah nilainya, pada kumparan primer harus mengalir arus I2. Jadi kalau misalkan agar flux ini nilainya itu tidak berubah, maka harus ada I2. Berarti sudah ada sangkut pautnya di sini ya. Pautnya di sini. Nah, oke. Yang menentang flux yang diparkirkan oleh arus beban I2 hingga keseluruhan arus yang mengalir pada kumparan primer akan menjadi seperti rumus I1 sama dengan I0 per I2 satuannya ampere. Bila komponen arus rugi tembaga IC diabaikan, jadi kalau ada arus kerugian itu diabaikan, maka I0 itu sama dengan IM. Sehingga rumus yang awal tadi ini akan berubah menjadi seperti ini ya. Karena apa?
Di sini sudah ada kata-kata I0 sama dengan IM. Tapi dengan catatan di sini IC-nya diabaikan. Di mana I1 itu adalah arus pada sisi primer dan I0 itu adalah arus penguat, IM sendiri adalah arus pemagnetan dan IC sendiri adalah arus rugi-rugi tembaga. Oke, untuk sementara sampai itu saja ya. Kita akan rangkai di sini rangkaian ekivalennya insyaallah minggu depan. Oke. Oh ya, untuk tugasnya karena sampai sekarang sampai detik saya membuat soal ini belum ada yang mengumpulkan ya. Jadi tolong dikumpulkan. Oke, kita ketemu minggu depan. Kita kurang satu pertemuan sebenarnya. 2 sama yang kita bahas ini. Tapi di Kantleder Akademik itu kita kurang 3 pertemuan. Itu disebabkan karena ada jadwal yang libur tapi kita masuk gitu. Sebenarnya ada jadwal 2 minggu itu libur tapi kita tetap masuk. Oke, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.